Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Delaili Zahira dengan NIM 211FI 03044 dari Prodi D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai pemeriksaan fisik sistem digestif. Tugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 hingga 12 siang nanti. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Baik ya Bu. Boleh saya tahu permisi ya Bu, nama Ibu siapa ya? Jenny. Ibu Jenny umurnya berapa? 22 tahun. Ibu Jenny 22 tahun. Asalnya dari mana ya Bu? Dari Penyelundupan. Baik. Jadi tujuan kedatangan saya di sini adalah untuk memeriksa keadaan sistem digestif Ibu. Nah, tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bagian abdomen atau bagian perut Ibu, serta mengevaluasi bagian abdomen atau sistem pencernaan Ibu. Kira-kira ini mungkin memerlukan waktu sekitar kurang lebih 10 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah. Nah, pemeriksaan fisik sistem digestif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu inspeksi, kemudian yang kedua auskultasi, yang ketiga adalah perkusi, dan yang keempat auskultasi. Nah, untuk lebih mudahnya, maka abdomen dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Cara mudah membagi abdomen dalam kuadran adalah dengan menggunakan garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan pada umbilikus. Nah, kuadran-kuadran tersebut adalah yang pertama kuadran kanan atas atau right upper quadrant, biasa disingkat RUQ, kemudian kuadran kiri atas atau left upper quadrant atau LUQ, kemudian kuadran kanan bawah atau right lower quadrant atau disingkat RLQ, kemudian kuadran kiri bawah atau left lower quadrant, biasa disingkat LLQ. Adapun organ yang terdapat pada kuadran kanan atas seperti hati, kantung empedu, duodenum, pankreas, ginjal kanan, sebagian kolon descendens, dan juga sebagian kolon transversum. Nah, adapun pada kuadran kiri atas terdapat hati, lobus kiri, limfa, kemudian lambung, pankreas, ginjal kiri kutub atas, kolon transversum sebagian, dan juga kolon descendens sebagian. Pada kuadran kanan bawah terdapat ginjal kanan kutub bawah, kemudian appendix, kolon ascendens sebagian, ureter kanan, korda, uterus, dan kandung kemih. Kemudian pada kuadran kiri bawah sebelah kiri bawah terdapat ginjal kiri kutub bawah, kemudian kolon sigmoid, kolon descendens sebagian, ovarium kiri, tuba polip kiri, ureter kiri, uterus, dan kandung kemih bila membesar. Dalam melakukan pemeriksaan sistem digestif ini, maka ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah periksa semua alat yang digunakan untuk memeriksa pasien, di antaranya yaitu seperti sarung tangan dan juga stetoskop. Kemudian periksa keadaan ruangan. Keadaan ruangan harus dalam keadaan tertutup dan pencahayaan yang cukup. Kemudian pemeriksa berdiri pada samping pasien. Selanjutnya, minta pasien berkemih terlebih dahulu agar vesika urinaria pasien kosong. Baik Bu, apakah Ibu ingin berkemih terlebih dahulu? Baiklah. Adapun fase kerjanya meliputi inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, pada pasien pastikan bantal berada di bawah kepala serta lutut fleksi. Permisi ya Bu, mohon diangkat dari kiri sedikit. Tahapan yang pertama yaitu inspeksi. Nah, yang pertama yaitu inspeksi. Pada inspeksi, yang harus kita perhatikan adalah amati bentuk perut secara umum, warna kulit, kontur permukaan perut, adanya retraksi, benjolan,
dan adanya ketidaksimetrisan jaringan perut. Nah, dan pada pasien dapat dilihat bahwa kulitnya berwarna coklat, permukaan perut rata, dan tidak ada benjolan. Tahapan yang kedua adalah auskultasi. Auskultasi ini adalah mendengarkan suara peristaltik usus dan bising pada pembuluh darah. Auskultasi ini bisa dilakukan selama 2 hingga 3 menit. Pada auskultasi, yang pertama yaitu mendengarkan suara peristaltik usus menggunakan stetoskop. Nah, langkahnya yaitu diafragma stetoskop diletakkan pada dinding abdomen, lalu dipindahkan ke seluruh bagian abdomen. Nah, suara peristaltik usus yang terjadi akibat adanya gerakan dan cairan atau udara pada dalam usus. Kan suara pada pembuluh darah. Yang pertama yaitu periksa pada bagian prosesus dan umbilikus atau pada garis vertikal. Jika tidak ada terdengar bunyi fluid, maka pasien dapat dikatakan normal. Kemudian, pada bagian kiri dan kanan, pada garis horizontal, di mana terdapat arteri renalis. Dan jika tidak terdengar bunyi fluid juga, maka pasien dikatakan normal. Kemudian yang terakhir yaitu pada arteri pulmonalis, pada abdomen bagian kiri bawah dan kanan bawah. Tidak ada bunyi fluid, maka pasien dikatakan normal. Apabila terdapat obstruksi usus, maka peristaltik akan terdengar suara peristaltik disertai rasa sakit. Nah, apabila obstruksi makin berat, maka abdomen akan terlihat membesar dan tampak tegang. Peristaltik meninggi seperti kepingan uang logam. Teknik ketiga yaitu perkusi. Pada perkusi dilakukan pada seluruh bagian abdomen dimulai dari kuadran kanan atas dengan menggunakan jari sebagai pacemaker, kemudian diketuk. Tarik nafas, Bu. Apakah terasa sakit? Tidak. Terasa sakit, Bu? Tidak. Terasa sakit, Bu? Tidak. Teknik selanjutnya yaitu palpasi. Nah, palpasi ini dilakukan dengan cara meraba atau memberikan tekanan pada bagian tertentu atau pada abdomen yang mengalami masalah. Langkahnya yaitu palpasi ringan pada setiap abdomen dimulai dari kuadran kanan atas. Merileks ya, Bu. Tarik nafasnya. Apakah terasa sakit? Terasa sakit, Bu? Tidak. Rileks ya, Bu. Apakah terasa sakit? Tidak. Sakit. Apakah terasa sakit, Bu? Tidak. Baik. Nah, jika terasa sakit saat dilakukan palpasi pada bagian kuadran kanan bawah, di mana terdapat appendix, maka dapat dikatakan bahwa pasien mengalami appendicitis atau usus buntu. Nah, setelah dilakukan palpasi, jika terasa sakit pada bagian kuadran kanan bawah atau di mana terdapat appendix, maka dapat dikatakan pasien tengah mengalami appendicitis atau usus buntu. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan nyeri pada abdomen. Yang pertama yaitu ada ellipsoas sign. Nah, pada ellipsoas sign ini, pasien diminta untuk berbaring miring. Permisi ya, Bu. Apakah Ibu bisa miring ke sebelah sana? Kemudian setelah itu, kaki pasien ditarik ke arah belakang. Permisi ya, Bu. Apakah terasa sakit, Bu? Tidak. Apakah terasa sakit? Tidak. Ibu, kembali lagi. Nah, tanda obstruksi positif apabila terdapat nyeri pada bagian perut. Kemudian yang kedua adalah obturator sign. Nah, pada obturator sign ini pasien berbaring terlentang, kemudian pemeriksa memfleksikan paha pasien pada panggul dengan lutut dibengkokkan
Permisi ya, Bu. Kemudian merotasikan tungkai ke arah dalam dan luar. Apakah terasa sakit, Bu? Tidak. Apakah terasa sakit? Nah, apabila telah melakukan operator sign, nyeri akan timbul jika terdapat terasa nyeri pada muskulus obturator. Baik, Bu, jadi kita telah melakukan serangkaian pemeriksaan fisik. Nah, bagaimana apa yang Ibu rasakan sekarang, Bu? Sudah membaik, Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya? Apabila ada yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu perlukan, Ibu dapat memanggil saya dengan memencet bel yang ada di samping ya, Bu. Semoga Ibu lekas sembuh. Saya izin pamit dulu.